hari ini adalah hari bersejarah untuk orang-orang pendek. Yang pasti dia nggak akan teriak hidup pendek. Hidup tua dia akan bilang gitu. Karena siapa? Selain Dia yang paling senior. Tepuk tangan untuk Mas Wisben. Oke Mbak. Ya, terserah pokoknya dipotong apapun terserah. Yang penting saya kelihatan lebih muda Mbak. Bisa nggak? Hah? Itu harus diapain? Dipotong? Aduh, nggak usah Mbak. Tolong, nggak usah Mbak. Nggak usah Mbak. Nggak usah Mbak. Nggak usah Mbak. Mbak, nggak usah Mbak. Selamat malam Mas Arnail. Iya. Rian jangan berkecil hati ya. Ini saya juga tersinggung ini. Tadi Rian yang pendek, yang muda. Sekarang yang tua. Kelihatan tua ini. Yang paling tua di antara sekian itu saya. Jadi kalau ibaratnya keluarga saya itu bapaknya Rian. Kalau temanten ya. Ini temantennya Rian, lalu ini saksinya. Lalu yang gede itu mas kawinnya. Lalu yang tengah ini gensetnya. Pinjam kacamatanya. Oh pinjam? Iya. Aduh. Ini bapak pinjam kacamata anaknya. Idola saya itu Rian. Jadi kalau saya sekolah di stand up komedi Indonesia itu idola saya. Tepuk tangan buat Rian. Saya adalah murid pertama dari Rian setelah Mas Radit. Kemarin tanggal 11 ada yang keundangan mantan ada enggak? Ada, banyak ya? Banyak ya, banyak ya? Iya, termasuk saya juga. Saya heran ya, kenapa milih tanggal 11? Kenapa? Padahal itu hari pendek, hari Jumat. Katanya hari itu tanggal indah, 1111. Padahal kalau ditulis di buku nikah itu jelek banget kayak pager, 1111. Kenapa pilih bersejarah? Enggak kan, kalau pengen nikah bersejarah, nikahlah pada tanggal 17 Agustus. Itu diperingati seluruh Indonesia itu. Atau G30 SPKI. Itu ada filmnya juga. Atau kalau pengen serem nikahlah di tahun baru. Yakin gak ada yang datang? Kenapa tanggal 11 November? Kenapa? Timbul latah. Saya kemarin nganter pernikahannya Mas Gareng. Tahu nggak Mas Gareng yang ikut di stand up ya? Di stand up itu. Dia nikah di tanggal 11 November. Saya heran tuh orang tuanya si perempuan itu. Mas Gareng tuh umurnya 45. Si cewek 30 kok boleh-bolehnya nikah dengan cowok 45. Ditukar mahar hanya dengan uang 111.111. Kok boleh ibunya itu loh. Saya juga heran gitu. Kalau pengen menikah yang fenomenal, yang fantastik itu nikah di bawah lautan. Ya. Atau nikah di jembatan kereta api. Ya. Atau nikah ketika ada gempa bumi. Atau yang paling lucu nikah ketika ada gunung Merapi meletus. Coba bayangkan. Saya terima nikahnya. Saudara. Apakah Anda setuju? Ketemu lagi besok ya penghulunya. Oke, saya Wisben, selamat malam. Terima kasih. Oke Mas Wisben, banyak sekali kemajuan Mas Wisben. Dan sekarang sudah dari mempergunakan alat, masih begitu, setelah itu juga masih ada sedikit storytellingnya. Sekarang benar-benar bahan-bahan yang update, bahan-bahan yang betul-betul bukan nget-ngetan kalau kata Mas Butet. Dan itu sebuah kemajuan yang harus saya apresiasi dan harus kita sama-sama apresiasi mungkin. Karena inilah stand up comedy Indonesia. Kompor gas Mas Wisben. Mas, tadi kan kalau Mas mau tak ibaratkan atlet SEA Games kan. Kalau kamu tuh mengingatkan pada sebuah makanan Mas, gado-gado.
Semua di situ kan, sayuran lengkap, ada tahu, ada tempe. Nah itu kamu, semua lengkap. Materinya oke, penampilannya oke, lucunya dapet, tenang. Saya akan pusing nanti gimana cara memilihnya. Kamu juara, Mas. Terima kasih, Mbak. Dalam tradisi stand up comedy itu penontonnya kan sangat segmented. Umumnya adalah orang-orang yang cerdas, yang ngerti soal informasi mutakhir, dan ranahnya itu ranah intelektual. Artinya kecerdasan-kecerdasan yang muncul itu mestinya bisa diapresiasi oleh audiens. Termasuk apa yang ingin dinyatakan oleh seorang komik. Kalau kita mengingat ini ranahnya adalah ranah intelektual, tentu kita tahu bahwa G30S PKI itu sebuah kekeliruan dalam wacana intelektual. Itu adalah satu siasat Orde Baru untuk memojokkan PKI. Nah, kalau seorang komik ikut-ikutan mengkonstruksi kekeliruan itu, di sini timbul masalah. Karena orang yang kritis pasti akan mengatakan, saya tidak setuju kalau peristiwa itu dianggap sebagai satu kegiatan dari PKI itu. Terima kasih. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Wisben. Mas Wisben, Edan. pernikahan ya. Iya. Waduh, betul sekali. wacana yang Sangat berpengalaman. Itu di makeover kok buntutnya nggak diapa-apain Mas Wisben? Enggak di... Saya pikir mau dihilangin buntutnya. Jangan. Oh jangan, kesayangan istri. Iya. Tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Wisben semuanya. Terima kasih Mas Wisben.